kita akan berbincang-bincang mengenai pembaharuan pelayanan ECOT ya. Baik, bersama dengan narasumber kita Bapak Muhammad Haris Ridani SH MH. Beliau adalah Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Pleahari. Selamat pagi Pak Ridani. Pagi Bu. Iya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Bahagia ya Pak ya? Iya. Awal tahun, awal bulan Pak ya? Iya, harus bahagia Pak. Apalagi pasca lebaran Pak ya? Pasca lebaran udah agak-agak kering kerontang ya. Iya. Habis stok. Oke, baik. Rekan dengar sahabat inspirasi, di awal kita ingin pencerahan dulu dengan Pak Ridani. Apa saja sih yang disebut dengan ECOT itu ya? Untuk pencerahan para pendengar kita pagi hari ini. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional dulu. Semoga pendidikan Indonesia lebih maju ke depannya. Amin. Ya. Jadi ini mungkin pembahasan ini ECOT ini berkelanjutan karena kayaknya dulu saya juga yang ngebahas. Iya. Kalau dulu kita membahas masih kepada dasar-dasarnya ya Pak ya. Dasar iya. Sekarang alhamdulillah ada petunjuk teknis terbaru di mana pelayanan ECOT ini adalah pelayanan pendaftaran perkara secara elektronik. Nah, yang di dalamnya itu ada pendaftaran perkara, habis itu pembayaran biaya secara elektronik, habis itu persidangan secara elektronik, dan juga penyampaian putusan secara elektronik, dan juga upaya hukum secara elektronik. Nah, jadi ECOT ini sekarang ada petunjuk teknis terbaru sehingga lebih memudahkan nanti kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi atau pelayanan ECOT ini sendiri. Apa saja Pak yang baru Pak dari si ECOT ini Pak? Oh iya, dari yang pertama mungkin mengenai pembayaran biaya Bu. Nah, biasanya kalau ECOT yang belum sebelum ada pembaharuan ini itu pendaftaran perkara untuk perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara itu masih belum bisa. Nah, sekarang sudah bisa dapat didaftarkan secara elektronik. Jadi tinggal membuat akun ECOT itu, habis itu nanti ada menu upload untuk surat keterangan tidak mampu atau jaminan yang menyatakan para pihak ini tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Nah, jadi itu dulu untuk dari sistem pembayaran biaya. Iya. Oke. Lalu apakah ECOT ini memang dari awal didaftarkan secara elektronik, kemudian proses selanjutnya itu juga wajib elektronik Pak? Iya. Sekarang dengan petunjuk teknis ini, jadi setelah tadi pendaftaran dan pembayaran biaya, kemudian masuk ke tahap persidangan, itu biasanya dimulai, sebelum persidangan itu ada namanya pemanggilan dulu Bu, summon namanya, elektronik pemanggilan. Jadi kalau pihak penggugat itu dipanggil secara elektronik, sesuai dengan yang dia daftarkan, alamat elektroniknya. Habis itu kalau tergugat mempunyai alamat elektronik yang didaftarkan oleh pihak penggugat, itu kami panggil ke situ dulu. Nah, misalnya alamat elektroniknya ternyata dia sudah pernah berperkara sebelumnya dan bisa dilacak di ECOT kami. Jadi pihak tergugat menggunakan alamat tersebut. Kalau misalnya belum ada pernah berperkara? Jadi kalau belum pernah ada perkara masuk atas nama pihak tergugat, itu sekarang ada kerjasama MOU dengan POS. Jadi sekarang panggilan bukan jurusita lagi, namanya panggilan surat tercatat. Nah, jadi biayanya itu lebih ringan lagi dengan MOU dengan POS Mahkamah Agung langsung, dengan PT POS Indonesia. Jadi akhirnya karena MOU dari pusat, jadi daerah mengikuti. Jadi biayanya lebih ringan karena bukan jurusita lagi. Jadi nanti kalau pihak tergugat misalnya ada didatangi oleh dari pihak POS bukan jurusita, itu memang surat sudah resmi. Artinya penyampaian surat ini oleh POS itu berarti untuk biaya kalau bahasa kerennya ongkir ya. Iya, ongkir sekarang istilahnya. Iya. Ongkir berarti apakah itu tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab pihak yang berperkara? Tanggung jawab pihak yang berperkara, Bu. Tapi biayanya jauh lebih murah. Ya, lebih murah. Iya. Karena tapi untuk biaya sendiri beda-beda.
setiap kabupaten ininya. Jadi jadi sudah ada MOU dari pusat. Jadi PT Pos yang menentukan berapa. Misalnya di Kabupaten Tanah Laut berapa untuk panggilannya gitu. Jadi nanti secara otomatis apabila orang mendaftar lewat Ekot akan muncul secara otomatis biaya untuk surat tercatatnya. Sekalian nggak pembayaran secara online? Iya, secara online pembayaran. Jadi otomatis nanti keluar billing lah istilahnya untuk pembayaran tersebut. Jadi sudah ada rinciannya sudah ya. Sudah ada. Untuk ongkir ya ke wilayah mana gitu. Artinya Tanah Laut sendiri pun tadi kita sampaikan bahwa untuk per kabupaten itu berbeda. Kabupaten Tanah Laut pun tentu berbeda juga per kecamatan, per desa begitu. Jadi secara otomatis nanti itu sudah sistem itu masuk ke terintegrasi dengan biaya di PT Pos. Ya. Artinya ketika nanti diklik misalnya tempat tinggal para pihak itu langsung muncul karena sudah ada aplikasi di situ. Artinya tidak bisa diganggu gugat gitu ya, ditawar-tawar gitu. Jadi secara otomatis akan muncul rincian biaya perkara dan total pembayarannya. Oke. Jadi nanti akan surat tercatat, ininya dipanggil ke alamat yang bersangkutan. Apabila tidak ditemukan, maka kembali ke pihak penggugat untuk mencari alamat di mana sebenarnya tergugat berada. Ininya. Kalau panggilan elektronik tadi, panggilan pertama misalnya si tergugat dipanggil secara elektronik, ternyata akunnya sudah tidak aktif lagi, atau para pihaknya tidak datang di sidang yang pertama di secara elektronik ini, maka panggilan kedua akan dilakukan secara surat tercatat. Begitu, iya. Akun elektronik ini selain daripada email misalnya. Media sosial juga Pak ya, media sosial. Nah kemudian juga mungkin ada kontak langsung, bisa ya? Biasanya Bu yang dimasukkan di Ekot itu email dan nomor handphone. Iya. Oke. Khawatirnya begini, kebiasaan Pak Ridani, kebiasaan nih kawan-kawan kita di desa gitu suka gonta-ganti nomor HP. Iya, betul. Nah itu yang buang kartu ya. Iya, itu yang kadang bikin sulit begitu. Nah bikin sulit. Jadi ada mungkin akun yang memang susah digantinya. Ada yang susah digantinya. Nah, jadi kita berpijaknya ke situ begitu. Kalau hanya bergantung kepada nomor telepon, nah itu tadi. Pindah gonta ganti ya susah. Jadi masuk panggilan itu ke email dan ke handphone yang terhubung ke aplikasi Ekot. Apabila tadi kata saya tidak masuk, maka akan dilakukan secara panggilan tercatat. Oke. Pak, seandainya surat sampai, panggilan sampai, ya diterima, artinya kan biasanya kalau di elektronik kalau kita terima, kita buka tuh kan sudah ada tandanya ya, ada centang-centangnya gitu, artinya sudah dibaca, sudah di-read gitu. Nah, tetapi pada saat proses persidangan, dia tidak ikut. Tidak mengikuti begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan Pak dengan kondisi seperti ini? Biasanya persidangan tetap lanjut Bu, karena majelis hakim melihat panggilan yang dilaksanakan itu sah. Memang diterima. Memang diterima. Artinya kan si pihak tergugat ini tidak memakai haknya untuk datang ke pengadilan. Ininya untuk menjawab dari surat gugatan yang dilayangkan oleh penggugat. Jadi hak dia untuk datang atau tidak datang. Yang penting majelis hakim biasanya melihat surat panggilannya itu sampai ke para pihak. Karena kami dengan PT Pos itu bisa melacak diterima oleh siapa, ada surat ada keterangannya. Misalnya diterima oleh kepala desa atau diterima langsung oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Jadi hakim cuma mengecek keabsahan dari surat panggilan itu. Apabila sudah sah, si tergugat tidak datang, maka sidang tetap lanjut. Oke. Nah, lalu pada kondisi perkara Ekot ini, apakah proses sidang itu sama dengan sidang biasa atau ada pengkeropingan atau ada hal-hal lain yang berbeda, Pak? Jadi kalau untuk yang sidang Ekot elektronik ini, nanti kalau sudah sampai ke tahapan elitigasi, persidangan secara elektronik, apabila si tergugat hadir, maka persidangan akan dilakukan secara elektronik. Nah, jadi si tergugat pun ada hak untuk tidak mau beracara secara elektronik. Nah, di Juknis terbaru ini
dimungkinkan untuk menolak. Jadi jadi persidangannya namanya persidangan hybrid, Bu. Jadi dia cuma menyerahkan cetakan hard copy-nya saja dengan lampiran soft copy. Nanti petugas ekord atau panitera pengganti pembantu sidang itu yang menguploadkan ke sistem ekordnya. Nah, jadi nggak bisa juga dipaksa ternyata setelah waktu setelah dipelajari begitu ya. Waktu di Parma 7 itu kan mutlak, otomatis langsung. Ternyata betul. Setelah perjalanannya keluar juknis ini memang nggak bisa dipaksakan karena mungkin bermacam-macam situasi ya, bermacam-macam keinginan. Nah itu tadi tuh saya masih ingat kemarin kita ya waktu itu sebenarnya mungkin keinginan pemerintah untuk melakukan sidang secara elektronik ini menjaga mungkin hal-hal yang kemungkinan ya bisa terjadi. Maklum ketika orang berperkara itu ya antara satu dengan yang lain itu kan ada emosi. Nah itu dia ya, ada sesuatu ya berisiko mungkin ya. Seperti itu. Nah jadi kalau bertemu ya, tapi dalam perma yang baru, di petunjuk teknis yang baru ternyata sudah dimungkinkan ya untuk menolak. Ya Pak ya, untuk menolak. Nah sehingga pihak pertama yang mengajukan gugatan misalnya menghendaki sidang itu secara elektronik, tetapi pihak yang digugat ya tidak mau. Nah, ini bagaimana nih yang kondisi hybridnya ini? Jadi dengan surat gugatan tadi hak jawabnya nanti ya tadi surat dia mencetak jawabannya hard copy dan bentuk soft copy. Jadi diserahkan ke panitera pengganti atau petugas ekord. Nanti dibantu untuk uploadkan untuk disampaikan ke pihak penggugat. Nanti pihak penggugat lagi menjawab jawabannya dengan duplik. Nah, dupliknya kami sampaikan lagi nanti ke pihak tergugatnya. Repliknya nanti hybrid lagi dia jawabnya. Jadi nggak dibebankan untuk mempunyai akun ekord ininya. Jadi dibantukan oleh petugas akhirnya untuk dengan dijembatani dengan perantaraan fasilitasi fasilitas petugas ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya. Artinya bukan hybrid ini bukan dilakukan sidang secara manual oleh pihak yang tidak berkenan, ya kan? Ya, tapi sidangnya tetap elektronik, tapi difasilitasi. Anjur atar. Difasilitasi. Ini kemarin ada yang bertanya, artinya ketika nanti saya menjawab, saya harus hadir di pengadilan. Nah, saya harus di pengadilan menjawab di depan hakim. Nah, seperti itu. Nanti hasil jawaban saya akan di hard copy-kan kepada penggugat seperti itu. Nah, ternyata tidak. Ya. Artinya dia tidak hadir di persidangan. Iya, tidak hadir di persidangan. Hanya saja difasilitasi. Iya, difasilitasi. Ini yang perlu digarisbawahi, perlu ditekankan ya. Nah. Bahkan sempat kemarin Bu ya, dikira masyarakat kemarin bertanya-tanya bahwa itu video call ya. Iya, nah makanya itu. Jadi ada bertanya-tanya juga video call katanya. Kayak Zoom gitu ya. Iya, kayak Zoom. Iya, betul sekali. Nah, itu makanya ini masih ada beberapa ya para pendengar kita yang belum paham betul Pak ya tentang sidang secara elektronik ini ya. Nah, bagaimana prosedurnya begitu. Nah, apalagi ini sudah muncul lagi dengan sidang elektronik secara hybrid. Nah, itu jadi agak-agak membuat mereka menjadi lebih bingung lagi begitu ya. Kemarin sudah agak terplot gitu ya, sidang secara elektronik ya, sidang kalau saya sih menjelaskannya sidang berkas, Pak. Iya, jadi sidang berkas. Jadi berkas yang di-upload gitu kan ya. Jadi sidang para pihak tinggal menelaah ya berkas-berkas yang sudah di-upload itu seperti itu. Sudah formatnya PDF. Iya, formatnya PDF, soft copy-nya biasanya PDF juga ininya hard copy, tapi biasanya di ininya ada Word-nya juga. Untuk hakim biasanya untuk copy paste ke putusan. Biar lebih memudahkan. Iya, dan harus didampingin yang bisa nih Bu ya. Iya, bener banget. Iya. Nah, kita menggeser lagi kepada sistem penguploadan dokumen. Ya, tadi ada PDF, kemudian ada Word. Nah, di mana kita tahu Word ini kan bisa diedit kan, Pak ya? Nah, apakah tidak mengkhawatirkan? Ya, ketika ini dalam bentuk Word, kemudian sampai ke ininya sudah berbeda isinya.
Ya gini Bu, karena kan ada PDF-nya yang bisa melihat Word pun bukan pihak lawan, cuman pihak pengadilan. Oke. Artinya terjaga ya Pak ya? Iya, terjaga. Oke, jadi jangan khawatir nih. Jangan khawatir. Ya, karena ada kemungkinan ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seperti itu ya. Nih data kita nih aman nggak nih ya sampainya ke sana seperti itu begitu. Ya jangan-jangan nanti maksud kita A sampainya ke sini nanti akan B begitu. Iya, seperti itu. Nah, kemudian juga penggunaan bahasa, Pak. Penggunaan bahasa, penggunaan kata-kata juga apakah ini dalam sidang secara elektronik ini juga ditentukan oleh pengadilan agama sehingga kata-kata yang digunakan dalam sana tidak bias. Oh iya, kalau untuk kata-kata sih dibebaskan saja Bu untuk hak jawab dari pihak tergugat dari surat gugatan itu, misalnya di poin pertama dia tidak terima, tidak benar misalnya apa alasannya. Jadi kami pun mengcopy paste atau memasukkan ke dalam putusan itu sesuai dengan jawaban dan tidak ada dirubah, jadi tinggal hakim yang mempertimbangkan isi jawabannya itu. Apakah mungkin kata Ibu tadi bias misalnya? Iya. Ya kita nggak bisa memaksakan juga karena itu memang jawaban dari dia memang seperti itu ininya. Jadi tinggal hakim nanti yang akan mempertimbangkan mengenai jawaban-jawabannya itu. Oke, artinya belangko secara baku itu tidak ada. Paling format atas Bu biasanya untuk identitas saja. Kalau untuk narasi? Ya, untuk narasi dibebaskan jawabannya ininya. Jadi itu bahan pertimbangan hakim. Karena kan jawaban kan apa yang dialami oleh pihak tergugat biasanya. Pak, ketika narasi itu ya maklum karena pertama mungkin karena hati ya. Lalu yang dinarasikan di situ kalau bahasa Banjarnya tuh tebulik-bulik, tegumpal-gumpal. Lalu yang pihak lawan yang menganalisa agak sulit. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah berkenan dari pengadilan agama memfasilitasi untuk menjelaskan? Biasanya kami tidak ada hak untuk menjelaskan sih Bu ininya. Jadi di dalam perma itu tidak dimungkinkan untuk itu ya Pak ya? Tidak dimungkinkan untuk itu, untuk kami campur tangan di jawaban, replik, duplik, dan gugatannya. Jadi kan gugatan, jawaban, replik, dan dupliknya. Kami nggak boleh, jadi pihak pengadilan nggak boleh ikut campur dalam narasi yang dibuat oleh para pihak. Jadi begini Pak, karena ada kemarin kasus begini. Jadi ada sidang perceraian, yang digugat oleh istri. Sedang gugatan gugatan. Nah, pada gugatan itu dinarasikan oleh si penggugat bahwa anak itu ada 3 orang ya, anak itu duanya mutlak ikut istri. Namun yang satu dari antara 2 itu karena sekolahnya itu dekat dengan tempat tinggal ayahnya. Nah, maka sementara sekolah dia tinggal di tempat bapaknya, tapi tetap dalam hak asuh ibunya. Ya, dimungkinkan seperti itu. Nah, ternyata itu sudah di dalam sidang kemudian dianalisa dan lain sebagainya. Ternyata keluar putusan anak yang tadi sekolah di tempat ayahnya, tinggal dekat ayahnya itu ternyata diputuskan di bawah asuhan ayahnya. Nah, ini kan sudah bertentangan kan ya dengan dengan keinginan dari penggugat. Nah, dengan keinginan dari penggugat. Lalu kalau terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh penggugat atau tergugat? Jadi kalau misalnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim itu bertentangan dengan kemauan penggugat, ya silahkan lakukan upaya hukum dengan perhatikan pertimbangan hakim, sisi keberatannya di mana, nanti lakukan upaya hukum bandingnya ininya untuk supaya bisa hak asuhnya kembali ke ibunya. Mungkin bisa melihat di pertimbangan hukumnya apa dasar hakim jadi menjatuhkan hak asuh ke bapaknya.
Jadi biasanya ada dibahas di dalam pertimbangan hukumnya. Kalau memang menurut kita tidak sesuai, ininya bisa ajukan banding. Ininya dengan dasar hukum artinya, apa? Hakim punya kewenangan ya Pak untuk memutuskan sesuai dengan pertimbangan logika hakim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun tidak sesuai dengan keinginan atau permintaan dari penggugat. Iya. Okay. Kalau dalam kasus tersebut ada memerlukan saksi, apakah saksi juga mengekot juga? Pemeriksaan saksi langsung Pak biasanya. Pembuktian masih langsung di petunjuk teknis ini. Yang memungkinkan adalah misalnya saksi itu berada di luar daerah. Nah, bisa dimintakan pemeriksaan saksi melalui elektronik. Jadi via Zoom, saksinya misalnya adanya di Palangkaraya misalnya. Jadi kalau saksi via Zoom ya. Jadi saksinya hadir ke Pengadilan Agama Palangkaraya, nanti hakim akan Palangkaraya memfasilitasi via Zoom. Jadi di juknisnya itu diatur seperti itu. Jadi nggak bisa Zoom langsung atau video call langsung nggak bisa. Jadi harus di Pengadilan Agama Palangkaraya misalnya tadi. Jadi hakim akan bertanya via Zoom melalui Zoom-nya PA Palangkaraya seperti itu. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemarin katanya enak aja di rumah kan bisa via Zoom gitu kan. Nanti bisa ada yang lain-lain ikut menjawabkan. Gitu, ada yang ikut menjawabkan. Ada aja barang itu suara. Oke, baik. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Armah. Apa kabar juga semua yang ada di sana? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bu. Amin. Semuanya sehat, semangat. Semangat, ya. Oke, silahkan Bu. Ini ada ditanyakan sedikit bendera. Oke. Orang suami istri punya anak 3. Itu kalau sudah bercerai berpisah, kan suami masih tanggung jawab ya? Yap. Tapi setelah istri punya suami lagi, apakah masih tanggung jawab? Kan kadang-kadang suami, kamu kan bisa punya suami, ya semua suamimu tanggung jawab juga. Yang namanya sayang sama istri kan sayang sama anakmu itu. Okay. Apakah bisa sang bapak itu bisa menggugurkan tanggung jawabnya melupakan itu, melupakan tanggung jawabnya? Apakah itu memang wajib atau bisa itu ya? Oke, ya paham. Oke. Cuma paham ya Bunda ya. Ya. Oke. Salam sehat semuanya yang ada. Amin. Bapak yang ada di sana. Semuanya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armah. Ya, nah ini banyak juga nih kasus terjadi seperti itu Pak. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Armah di dalam putusan pengadilan bahwa anak ya dibiayai oleh suami. Ya meskipun anak memang ikut orang ikut ibunya ya, tapi tetap biaya ditanggung oleh suaminya gitu ya. Nah, tetapi ketika si istri bersuami lagi, apalagi kalau melihat mungkin suaminya agak-agak tajir agak-agak tajir gitu. Ada jelek ikam ya. Nah, lalu si bapak kandungnya ini tidak menafkahi lagi kepada anaknya. Apakah ini memang dimungkinkan atau ini ada sanksi atau bagaimana? Seperti itu ya. Jadi kalau di putusan pengadilan itu biasanya untuk nafkah anak, nah, itu bunyinya biasanya Bu, memberikan nafkah anak nih contohnya 3 orang tadi ya, kepada 3 orang anak, masing-masing bernama ABC, dengan biaya kenaik sebesar berapa setiap bulannya, dengan biaya kenaikan ada inflasi apa segala macam, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi tidak ada narasi apabila mantan istri menikah lagi maka nafkah akan hilang. Jadi cukup berpatokan di situ aja. Jadi selama anak belum dewasa, ayah tetap terikat atas putusan pengadilan tadi masalah nafkahnya. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada sangkut pautnya. Kita bukan siapa-siapa lagi. Iya, lu gue gitu kan. Iya. Tapi kan kalau anak tidak ada mantan anak, anak tetap kewajiban tetap melekat di mantan suami, karena kan sebagai ayah tadi. Sebagai ayah kandungnya. Kecuali kan saya yang lagi
Siapa? Anaknya. Oh, Ya. revisi saja. Iya. Nah, lalu pada saat terjadi kasus seperti ini, Pak Ridani, pada saat terjadi kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh istri? Jadi misalnya Mantan istri tadi ternyata mantan suami atau ayah si anak-anak ini serta-merta menghentikan. Tidak melaksanakan kewajiban yang ada di dalam putusan, maka pihak ibu atau mantan istri tadi bisa mengajukan namanya eksekusi, Bu, terhadap putusan tadi. Eksekusi. Misalnya selama 3 anak tadi misalnya 10 juta anggap setiap bulannya. Nanti dia tidak memenuhi selama 6 bulan, 60 juta berarti ya ininya biayanya. Nanti dieksekusi apa barang yang dia punyai. Misalnya kalau ada mobil, nanti akan pengadilan mengeksekusi. Nah, tapi dipanggil dulu dua-duanya, daftarkan eksekusi terhadap putusan itu, dipanggil di unmanning, perdamaian dulu, kalau bisa selesai, alhamdulillah, kalau tidak bisa lanjut nanti apa barang yang dituju akan dilelang. Dan misalnya lelangan 100 juta, jadi 40 juta kembali ke Bapak, 60 juta sebagai kewajiban yang terlalaikan tadi. Nah, artinya nih Bu Armah ya, ketika terjadi kasus seperti ini, mantan istri bersuami ya, artinya tidak ada ketentuan untuk menggugurkan hak dari ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya ya, tetap. Nah, lalu bila terjadi sang ayah menghentikan biayanya tersebut, maka mantan istri atau ibu kandung dari anak tersebut dapat mengajukan eksekusi. Permohonan eksekusi. Iya. Terhadap putusan tadi. Iya. Oke, jadi seperti itu. Ada upaya hukum dulu ya, Pak ya? Iya, ada upaya hukum dulu. Ada upaya hukum. Sebelumnya ada mediasi dulu. Nah, kalau dieksekusi unmanning namanya, nanti dipanggil untuk si pihak tereksekusi dan pemohon eksekusi untuk didudukkan bersama dulu. Iya. Ya, dalam hal ini nanti juga pengadilan akan melihat ya Pak ya, sejauh mana kemampuan dari orang tua ya, ayahnya. Iya. Mungkin pada saat bercerai itu mungkin masih tajir ya. Masih bisa misalnya dengan ketentuan 10 juta 1 bulan misalnya untuk 3 orang anak ya. Tapi mungkin seiring dengan berjalan waktu ya, apalagi dilanda Covid ya, kemudian patah hati, nggak ada pendamping gitu kan ya. Nah, akhirnya menurun nih ya. Nah, sehingga pemenuhan kebutuhan untuk 10 jutanya sudah tidak mampu lagi gitu dalam pandangan hakim mungkin ya. Iya, seperti itu. Jadi artinya tidak mutlak Pak ya, tidak mutlak harus diganti sebagaimana yang ditentukan seperti itu kan ya. Iya. Jadi masih ada kemungkinan untuk melihat kondisi dan situasi pada saat itu begitu. Iya, seperti itu ya. Jadi ini yang ingin juga kita garis bawahi ya dengan para pendengar kita, jangan sampai ini menjadikan sebuah juga ajang balas dendam Pak. Nah, itu ya. Jadi apalagi sang mantan istri mengajukan mengajukan yang lebih dari yang sebenarnya yang yang sebenarnya aja sudah pada mampu sudah pilih pulang majar makanya tadi balas dendam makanya majar orang mengunjun dia majar nah seperti itu ya. Jadi memang upaya untuk mencari keadilan Pak. Jadi teman-teman kita di luar banyak yang ngomong gitu kan ya, upaya kita untuk mencari keadilan ini meskipun peraturan kita itu sudah sedemikian bagus ya, demikian bagus, tapi masih ada kemungkinan yang ruang-ruang dapat menyimpangi ya, khususnya pada pertimbangan berdasarkan kemanusiaan. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah salah satu bentuk kepedulian pemerintah hadir di antara kasus masyarakat gitu ya, untuk dapat memberikan keadilan. Jadi masyarakat kita harus memahami juga akan hal itu. Jangan sampai kita misalnya tidak sesuai dengan harapan ya putusan pengadilan sehingga kita kecewa dan mencap artinya pemerintah tidak adil. Nah, seperti itu. Ini juga yang ingin kita bangun pemahaman ini kepada masyarakat kita ya.
agar kita memang benar-benar dapat memahami bagaimana proses peradilan itu berjalan. Ya, jadi artinya tidak serta-merta harus memutuskan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan lainnya ya. Nah, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang memang dianggap oleh para pelaksana keadilan ya, itu hal yang terbaik. Oke. Karena ada yang kecewa Pak kemarin. Lalu berdasarkan sidang elektronik ini tadi Pak, ada beberapa kasus katanya Pak yang ternyata sidang elektronik kita tidak puas hasilnya. Ini kadang-kadang apa yang menyebabkan Pak? Kalau untuk feedbacknya sih belum ada ya sampai ke kami. Ininya kalau mungkin jangka waktunya Bu agak mepet biasanya kan per 3 hari atau per berapa, ini nggak seperti yang biasa seminggu, karena kan kami juga dituntut untuk percepatan penyelesaian perkara. Ininya mungkin kadang-kadang yang ulun dengar itu biasanya terlalu cepat pengadilan memutuskan. Nah itu dia ya. Padahal kan Mahkamah Agung sudah ada moto biaya murah, cepat dan efektif dalam memutuskan ininya. Jadi ada cepatnya itu tadi, kami ada target waktu juga untuk nggak bisa berlarut-larut juga untuk satu perkara. Karena ini masalah ya sebenarnya ya. Ya, tapi kadang-kadang begini, para pihak kan tidak puas karena terlalu cepat. Apa katanya tuh kalau bahasa teman-teman tuh belum tuntung bumamai gitu. Pada ekot ini Pak, jenis perkara apa saja sih biar masyarakat lebih luas tahu? Jenis perkara apa aja yang didaftarkan di ekot ini? Apakah semua perkara atau ada perkara-perkara tertentu perdata gitu? Ya, kalau di pengadilan agama itu semua perkara Bu bisa di ekot ininya. Jadi tidak terbatas ya? Gugatan, bentahan ya? Gugatan itu permohonan misalnya mau mendaftar isbat nikah atau asal usul anak itu bisa semuanya di ekot. Oke. Jadi semuanya bisa ya. Semua perkara yang termasuk di ranah pengadilan agama ya. Jadi boleh dan dapat ya, di ekot. Oke, iya. Baik. Ekot. Diekotkan. Ya, dielektronikan ya, teman-teman ya. Ya, saya ingin mengulang kembali nih ya, teman-teman para pendengar, keuntungan-keuntungan dari kita melakukan perkara secara ekot. Oke, silakan Pak. Ya, keuntungan yang pertama tadi biaya jauh lebih ringan. Pendaftaran bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu, yang penting sudah punya akun. Mungkin waktu bikin akunnya aja, atau bisa melalui via WhatsApp untuk mendapat akun ke nomor informasi pengadilan ininya untuk minta daftarkan akun. Jadi bisa lewat rumah. Habis itu biaya yang ringan ininya. Habis itu waktu untuk persidangan itu lebih cepat. Menjawab lebih fokus karena melalui pengetikan ketik ininya. Artinya kalau di dalam ruang sidang kan bisa aja ada yang kelupaan. Kalau ini kan bisa fokus untuk menjawab. Ininya kesimpulan juga disampaikan secara elektronik. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu bisa diketik. Ininya artinya lebih fokus juga. Dan putusan akan disampaikan secara elektronik. Jadi di rumah nanti misalnya hari ini pembacaan putusan, jadi bisa langsung dibuka misalnya jam 9. Itu bisa langsung dibuka jam 9, langsung diupload, putusannya bisa langsung di-download dengan membayar biaya PNBP untuk putusannya. Biasanya. Itu yang untungnya Bu ya. Kalau kelemahannya ada nggak Pak? Ekot Pak? Kalau kelemahan sih, kalau kami yang punya aplikasi, alhamdulillah nggak ada kelemahannya sih ininya. Tadi aja target waktu yang terlalu cepat tadi aja ya. Mungkin dengan petunjuk teknis yang baru ini, mungkin SDM kita yang di Indonesia ini yang di pelosok-pelosok itu mungkin agak susah menjangkau itu. Apabila didaftarkan oleh penggugat secara elektronik, sedangkan pihaknya yang tergugat tidak memahami secara elektronik itu mungkin salah satu kendala tadi. Blind spot juga mungkin salah satunya. Tidak ada sinyal, tidak ada tidak ada jaringan. Ya, mungkin pengacara juga banyak yang belum menggunakan ekot juga. Kalau pengacara wajib Pak sekarang, tidak boleh mendaftar manual.
Jadi sudah namanya itu pengguna terdaftar kalau di EKOT. Kalau masyarakat biasa itu pengguna lainnya. Jadi pengguna terdaftar itu sudah wajib mendaftar melalui EKOT. Jadi alhamdulillah kalau di Pengadilan Agama Pelai Hari sudah nggak ada lagi pengacara yang mendaftar manual. Semuanya melalui EKOT. Sudah banyak karena memang lebih memudahkan dan biaya lebih ringan. Ringan betul. Iya, seperti itu ya. Nah, hanya saja mungkin bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat Pak agar pendaftaran dan persidangan secara elektronik ini menjadi pilihan utama. Nah, jadi biasanya kami di meja informasi Bu, waktu pertama kali orang datang, maka akan kami tawarkan dan kami jelaskan. Karena di Pengadilan Agama pun ada pojok EKOT namanya. Nah, jadi diberikan penjelasan. Karena khusus mereka biasanya lebih tertarik karena biaya lebih ringan. Pokoknya soal biaya kalau murah. Iya. Kita juga ya. Itu yang itu yang daya tarik pertama. Daya tarik kedua juga kan kita tidak usah repot-repot ya, apalagi kalau misalnya harus hadir ke pengadilan, harus mikirin transportnya, harus mikirin pakaian, harus. Tapi kenapa bawa sporter boy? Iya sih. Karena terlihat biasanya sering banyak di sana yang pakai pickup malahan. Iya. Lebih banyak sih untuk perkara permohonan biasanya Bu, karena lumayan signifikan kan perkara permohonannya tidak ada sengketa di dalamnya. Jadi kalau perkara permohonan itu biasanya cuma 145.000 untuk pendaftarannya. Beda sih dengan gugatan karena gugatan kan ada surat tercatat tadi. Kalau ini semuanya elektronik panggilannya, jadi cuma 145.000 daripada mereka bayar panjar yang manual. Itu mungkin sekitar 800 atau 700.000 untuk misalnya wilayah Pelai Hari saja. Nah, jadi permohonan biasanya yang agak cepat orang mau. Katanya. Betul sekali. Artinya ketika kita mendaftarkan permohonan pertama secara EKOT itu berarti biaya sudah dikalkulasi ya Pak seluruhnya. Nanti karena di untuk permohonan itu tidak ada biaya panggilan sama sekali kan Bu. Jadi elektronik jadi 0 biaya panggilannya. Kalau di gugatan kan itu 0, cuman menggugat sedangkan tergugat tadi ada surat tercatat tadi. Lalu kalau ketika ada surat tercatat itu apakah nanti akan dilakukan penambahan atau COD? Nanti secara otomatis terkalkulasi sesuai dengan alamatnya. Nah itu makanya kalau gugatan kami belum bisa prediksi duluan, karena ada salah satu item dari total perkara itu yang nggak bisa diprediksi. Kalau di permohonan itu sudah bisa diprediksi karena cuma PNBP doang yang kita bayarkan. Sangat-sangat memudahkan ya sebenarnya, sangat-sangat memudahkan. Hanya saja apalagi di pendaftaran ya, tentu saja sangat memberikan keringanan ya kepada masyarakat ya. Hanya saja kadang-kadang masyarakat kita ini belum terbiasa. Belum terbiasa dengan EKOT ini ya, belum terbiasa. Nah, kita berharap mudah-mudahan ke depannya lebih diarahkan ya Pak ke sananya gitu ya. Mungkin salah satunya juga menghindari menumpuknya supporter ya. Supporter. Nggak Abdul katanya biar nggak bawa supporter. Nggak pede katanya Pak kalau nggak bawa supporter. Jadi harus penuh gitu. Ramai kita lihat biasanya. Satu bis ya. Padahal cuma memberikan keterangan aja. Enggak nih ijazah sebenarnya. Saksinya cuma satu yang ikut satu bis Pak. Kalau musuh membawa lawan Joja. Itu sebenarnya Pak kalau menurut teman-teman sensasinya itu sebenarnya di situ. Nah, itu kenapa jadi teman-teman lebih memilih sidang non EKOT. Kalau untuk gugatan sih Bu memang agak susah. Tapi kalau permohonan kan tadi biasanya langsung mau tapi pertimbangannya tadi yang sidang hybrid segala macam tadi. Jadi kami masih berupaya untuk menawarkan itu lebih lagi untuk yang gugatan. Seiring dengan berjalannya waktu ya Pak ya, pemerintah kita pun dalam hal ini mungkin Pengadilan Agama terus melakukan evaluasi. Nanti akan ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan memang sesuai dengan aturan yang berlaku ya, seperti itu ya. Kadang-kadang ya itu Pak, aspirasi masyarakat kita memang
inginnya mungkin seperti ini, tetapi aturan kita tidak membolehkan. Iya. Ya seperti itu ya. Nah sampai di sini mungkin teman-teman sudah agak-agak ada kejelasan ya, ada kejelasan terang ya, agak terang. Oke. Nah yang berikutnya Pak, apalagi nih yang terbarukan ya dari peraturan pelayanan EKOT ini? Jadi nanti di putusan itu sekarang, kalau dulu yang putusan elektronik itu hanya yang hadir dua-duanya. Nah sekarang putusan perstek pun bisa secara elektronik. Misalnya pihak lawannya tidak hadir nih, pihak penggugatnya hadir, pihak penggugat nanti akan ditawarkan oleh hakim apakah mau secara elektronik saja putusannya. Nah jadi dia nggak perlu lagi hadir waktu pembacaan putusan ke pengadilan. Oke. Jadi di petunjuk teknis yang terbaru ini memungkinkan sudah untuk perkara yang perstek yang tanpa hadirnya para pihak. Oke, ya ini juga salah satu upaya ya Pak ya untuk mempermudah begitu ya, untuk mempermudah. Nah, jadi ada beberapa ya dari pembaharuan pelayanan ya dari EKOT ini yang memang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan untuk memberikan keringanan pembiayaan ya kepada para pihak. Nah, mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh masyarakat kita ya, sehingga memang lebih benar-benar lebih banyak masyarakat kita nanti akan memilih atau beralih ke pelayanan EKOT ini. Iya, menghindari berbagai hal juga ya. Nanti ada benturan fisik, ada macam-macam nanti kalau sudah ketemu gitu ya. Nah, apalagi kalau pada perkara-perkara begitu. Kalau permohonan masih mending ya Pak ya. Permohonan masih mending. Kalau pas perkara ya, perkara ini yang agak-agak susah. Pak, ini ada pertanyaan kemarin Pak. Orang-orang sering melihat kan di pengadilan agama itu sering ya, tadi seperti yang disampaikan oleh rekan Iwan tadi kan ada masing-masing bawa supporter gitu. Nah ya terjadi misalnya sebelum sidang Pak masih di luar di halaman nih, masih pas datang ketemu gitu kan ya, supporter A dengan supporter B itu ketemu gitu. Nah lalu terjadi satu gesekan. Nah ini bagaimana, apakah sidang akan dilanjutkan atau pengadilan mengambil sikap untuk menunda atau melakukan hal lain? Kalau yang pernah kejadian yang ulun alami ya Bu ya, ininya biasanya hakim akan menunda dulu persidangan, biasanya berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami panggil dulu, minta bantuan supaya kondusif dulu keadaan di luar. Ininya baru kalau sidang memungkinkan untuk disidangkan hari itu, disidangkan. Kalau tidak, ditunda di hari selanjutnya. Tapi sekarang pengadilan juga sudah mulai mengupayakan itu ada screening Bu dari luar. Ya, jadi nggak bisa sembarangan lagi orang masuk ke. Gitu. Jadi sekarang kalau yang bukan pihak berperkara itu pakai kalung merah. Misalnya cuma pendamping saja, jadi kita tahu nih yang mana pihak berperkara, mana saksi, mana kuasa hukum, mana yang tidak punya kepentingan sama sekali. Mana yang tamu doang gitu ya, bahan radio yang tersurat. Jadi sekarang malah mulai diwacanakan screening itu dari pagar depan. Jadi supaya wilayah pengadilan itu kondusif lah, steril juga. Jadi misalnya juga menghindari calo-calo supaya jangan masuk karena kan nggak ada kepentingan juga untuk ini. Seperti itu ya, itu juga Pak yang juga menjadi pertanyaan kemarin dari kawan-kawan ya, kondisi di lingkungan pengadilan agama sebelum masuk ke ruang sidang ya. Karena itu tadi, makanya jadi dalam kesempatan ini sekali lagi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat kita ya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Makanya pengadilan agama lebih menggaungkan adanya sistem EKOT ini seperti itu ya. Jadi pendaftaran secara elektronik, persidangan secara elektronik seperti itu untuk menghindari hal-hal yang demikian ya. Namun tetap dimungkinkan untuk sidang secara manual ya seperti biasanya. Namun pengadilan agama saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ridani tadi sudah melakukan berbagai upaya untuk menangkal ya radikal bebas yang datang dari luar gitu Pak ya. Iya, jadi tidak bisa semena-mena lagi. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu Pak.
Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat lebih memperjelas ya kepada para pendengar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut tentang pelayanan EKOT ya khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Namun kita tetap ingin adanya himbauan-himbauan atau apa saja Pak yang bisa memberikan lebih keyakinan kepada masyarakat ya dalam closing Bapak di pagi hari ini. Silakan. Iya, untuk masyarakat Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, untuk berperkara di Pengadilan Agama sekarang bisa melalui elektronik dan lebih memudahkan kepada para pencari keadilan untuk penyelesaian masalah hukumnya. Dan apabila dalam memberikan pelayanan dari Pengadilan Agama tidak ada pungutan di luar dari biaya resmi. Jadi kalau ada pungutan dari biaya, di luar dari biaya yang sudah sesuai aturan, itu silahkan laporkan ke nomor pengaduan atau WhatsApp Pengadilan Agama Pelaihari. Ya mungkin seperti itu Bu. Oke, mungkin bisa diulang lagi Pak nomor pengaduannya Pak supaya lebih jelas untuk masyarakat kita. Yang belum dari tadi mencari nomor pengaduannya ini kita sebenarnya kemarin sudah ada juga mencatat ya. Iya, ada juga kemarin ya. Nanti akan kita akan sampaikan jadi mungkin karena ulun lupa nih bisa dilihat di website Pengadilan Agama Pelaihari. Atau media sosialnya juga. Di media sosial ada Instagram, ada Facebook. Jadi bisa juga melakukan pengaduan melalui media sosial. Nanti DM. Iya, masing-masing itu ada adminnya, masing-masing ada adminnya, beda-beda orang ininya nanti, tapi untuk menjawabnya nanti didiskusikan dengan pimpinan biasanya. Oke, siap. Jadi dalam hal ini Pengadilan Agama sudah memberikan banyak kemudahan ya untuk masyarakat kita. Tinggal kita mengharapkan masyarakat kita dapat mengambil peluang-peluang kemudahan itu ya Pak ya. Peluang-peluang kemudahan itu ya, sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah akan benar-benar dapat bermanfaat dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 2 Mei 2023. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Ridani. Dan mohon maaf untuk hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya operator Iwan Ferry. Bagi Anda yang mungkin ingin mengulang kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tuntung FM 102,3. Bagi terdengar, setelah ini ada Pojok IKM yang nanti akan dipandu host rekan Muhammad Bri. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.